Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Mistis. Kali ini Mimin akan membawakan cerita tentang KKN di Pulau Angker. Sebelum Mimin melanjutkan ceritanya, jangan lupa kalian yang belum subscribe untuk subscribe channel Mimin, serta like dan komen untuk menambah semangat Mimin dalam membuat cerita untuk kalian. Oke, tanpa menunggu lama-lama, mari kita mulai ceritanya. Matahari bersinar terik di atas kepala saat kelompok mahasiswa Abel, Nina, Budi, Dinda, Anton, dan Denny berkumpul di dermaga kecil, sebuah perahu kayu tua yang sudah lapuk di beberapa bagian terlihat bersandar, menunggu untuk membawa mereka ke Pulau Langen, tempat KKN mereka. Mereka berangkat dengan semangat, penuh dengan canda tawa khas anak muda. Seriusan nih kita naik perahu ini? Dinda tertawa kecil, menunjuk ke arah perahu yang tampak kurang meyakinkan, kayak perahu di film horor saja. Pak Surya, nelayan tua yang akan menjadi pemandu mereka, hanya menatap dingin tanpa menanggapi. Tubuhnya kurus tapi masih terlihat kuat, dengan wajah penuh kerutan yang mencerminkan pengalaman hidup yang panjang. Sudah, jangan banyak ngomong, ayo naik, perintahnya dengan suara serak. Anak-anak mulai naik ke perahu dengan hati-hati, menyeimbangkan diri di atas papan kayu yang kadang berdiri di bawah kaki mereka. Budi dan Anton duduk di bagian depan, sementara Abel, Nina, Dinda, dan Denny memilih duduk di bagian belakang dekat dengan Pak Surya. Ngomong-ngomong, Pulau Langen itu kayak gimana sih? Tanya Nina sambil meletakkan tasnya di sebelah. Katanya sih mistis, jawab Denny sambil nyengir. Tempatnya masih sepi, banyak cerita-cerita aneh di sana. Mitos doang kali, tukas Abel menepis. Ya siapa yang tahu, tapi pasti sangat seru. Dinda tersenyum lebar. Aku dengar di sana banyak penghuni laut yang suka gangguin manusia. Seketika suasana jadi seni. Pak Surya yang tadinya fokus mengendalikan perahu melirik ke arah Dinda dengan tatapan tajam. Namun Dinda yang memang suka bercanda tidak menyadarinya. Dia terus melanjutkan candaannya. Kayak gimana ya? Mungkin ada penunggu laut yang marah kalau kita sembarangan ngomong di sini, ucap Dinda sambil tertawa. Nina langsung menyikut Dinda pelan. Udah Din, gak lucu, jangan ngomong yang aneh-aneh. Masa sih, kan cuma bercanda, balas Dinda cuek. Lagian, masa iya ada yang marah-marah gara-gara omongan kita? Pak Surya yang dari tadi diam akhirnya membuka mulut. Jangan sembarangan ngomong nak, laut itu bukan tempat untuk bermain-main. Banyak yang lebih tua dari kita di sini. Hormati mereka. Semua langsung terdiam mendengar nada serius Pak Surya. Tapi seperti biasa, Dinda tidak begitu memperdulikannya. Iya Pak, saya cuma bercanda kok, katanya sambil tersenyum, namun jelas sekali tidak sepenuhnya paham. Pak Surya hanya menggelengkan kepalanya pelan. Matanya kembali fokus pada lautan luas di depan mereka. Namun suasana berubah. Dari sebelumnya penuh dengan canda tawa, sekarang terasa hening dan tegang. Waktu terus berlalu, laut yang tadinya tenang mulai berubah. Awan-awan gelap menggumpal di kejauhan, dan angin yang tadinya sepoi-sepoi perlahan semakin kencang. Perahu mereka terombang-ambing semakin keras. Kok jadi serem gini ya? Ujar Anton yang biasanya cuek mulai merasa tidak nyaman. Budi menatap ke sekeliling. Iya, ini kayaknya gak wajar deh. Baru setengah jalan kan? Pak Surya tetap diam, hanya fokus pada kemudinya. Namun jelas sekali, raut wajahnya menunjukkan kekhawatiran. Angin semakin kencang, dan ombak mulai menghempas perahu mereka dengan keras. Pak, aman kan ini? Tanya Abel, mencoba tetap tenang. Tetap duduk dan pegang yang kuat, jawab Pak Surya singkat. Suasana semakin menegang, ombak semakin tinggi, dan perahu mereka bergoyang hebat. Nina yang duduk di tengah mulai menggenggam tangan Abel yang dengan erat. Wajahnya pucat. Dinda yang tadi masih tertawa-tawa kini juga tampak ketakutan. Din, lu sih, jangan ngomong yang enggak-enggak, seru. Denny panik. Dinda hanya diam menunduk. Mungkin sekarang dia baru menyadari kalau bercanda tentang hal yang tidak seharusnya bisa mendatangkan masalah. Tiba-tiba suara keras terdengar dari bawah perahu. Semua terkejut dan berpegangan pada apapun yang bisa mereka raih. Apaan tuh? Jerit Anton. Kayak ada yang nabrak di bawah, tambah Budi. Pak Surya langsung berdiri, matanya menatap laut dengan cemas. Tetap tenang, jangan lihat ke bawah. Tapi Pak, Abel mencoba protes.
Tapi Pak Surya memotong. Jangan ada yang lihat ke bawah, serunya dengan nada yang tidak bisa dibantah. Jangan bikin mereka tahu kalau kalian sadar. Mendengar itu mereka semua ketakutan. Siapa mereka? Apa maksud Pak Surya? Laut yang tadinya hanya sekedar latar belakang petualangan mereka sekarang terasa hidup, mencekam, dan penuh rahasia yang tidak ingin mereka ketahui. Ombak kembali menghantam perahu, lebih keras dari sebelumnya. Kali ini perahu benar-benar hampir terbalik. Nina terkejut, menjerit. Abel dan dengan sigap memeluknya, mencoba menenangkan Dinda yang mulai menangis. Suaranya bergetar di antara deserian angin. Maaf, aku nggak sengaja, bisik Dinda pelan. Air matanya mengalir dari pipi. Pak Surya menatapnya sebentar, matanya penuh ketegangan. Kalian semua pegangan yang kuat. Apapun yang terjadi, jangan lihat ke air. Angin semakin kencang, dan tiba-tiba dari bawah perahu terdengar bunyi gemuruh. Suara itu bukan berasal dari ombak atau angin, lebih dalam, lebih gelap, seolah-olah ada sesuatu yang besar bergerak di bawah perahu mereka. Kita gak bakal selamat, bisik Anton yang kini benar-benar pucat pasi. Pak Surya tetap tenang, tapi wajahnya kini menunjukkan ketakutan yang sama dengan yang dirasakan oleh para mahasiswa. Dia mengambil nafas dalam-dalam, lalu berdoa dengan lirih. Ya Tuhan, semoga mereka memaafkan kami. Mendengar itu, semua semakin panik. Maksud Bapak siapa? Seru Dani. Belum sempat Pak Surya menjawab, tiba-tiba perahu mereka terhantam lagi. Kali ini begitu keras, hingga beberapa dari mereka terlempar dari tempat duduknya. Dinda hampir jatuh ke laut jika Budi tidak sengaja segera menarik tangannya. Jangan lepasin aku, seru Dinda histeris. Kamu yang bikin semua ini terjadi, balas Budi marah, tapi tetap memegangi tangannya. Para gemuruh dari bawah semakin deras, dan ombak semakin menggila. Laut kini benar-benar menunjukkan amarahnya. Pak Surya menunduk terlihat pasrah, seolah-olah tahu bahwa apa yang mereka hadapi jauh lebih besar dari kemampuan mereka untuk melawan. Saat itu juga dari dekat terlihat Pulau Langen. Namun bukannya merasa lega, mereka justru merasa semakin terjebak. Pulau itu tampak sunyi dan atmosfernya tidak bersahabat. Mereka tahu apapun yang terjadi, menunggu di sana mungkin jauh lebih mengerikan dari sekedar badai di tengah laut ini. Pegang yang kuat, teriak Pak Surya sekali lagi. Sebelum ombak besar menghantam perahu, membawa mereka ke dalam kegelapan yang tak terduga. Bel, Nina, Dan, tolong gue. Suara Dinda samar, seiring deburan ombak yang membawa tubuhnya menuju pesisir pantai. Din, kamu gak apa-apa kan? Tanya Abel, berlari sekuat tenaga menghampiri Dinda yang terbaring lemas. Perahu yang mereka tumpangi berhasil mendarat di bibir pantai. Walaupun tidak semua penumpang berhasil mendarat dengan sempurna, karena Denny, Anton, dan Dinda sempat terlempar keluar dari dalam perahu. Perahu yang ditumpangi Abel, Dinda, Nina, Budi, Anton, dan Denny merapat ke dermaga Pulau Langen. Suasana langsung terasa berbeda. Angin laut yang tadinya kencang kini sudah mulai tenang. Semua kembali seperti semula. Angin sepoi-sepoi menenangkan, justru membawa hawa dingin yang menusuk. Warga yang sudah berkumpul di tepi dermaga berdiri diam dengan tatapan kosong. Tak ada senyum apalagi sapaan ramah. Hanya beberapa orang tua yang sesekali mengangguk, seperti formalitas semata. Warga lain memilih menunduk, seolah tak tertarik dengan kedatangan rombongan KKN ini. Abel menyenggol Dinda yang berdiri di sampingnya. Dingin ya sambutannya, bisiknya pelan. Iya, gak kayak di desa-desa KKN lain. Harusnya kan ada acara penyambutan atau setidaknya senyum sedikit. Ini kayak kita orang asing beneran, jawab Dinda dengan suara rendah. Dia masih trauma dengan kejadian di tengah laut tadi. Siang Pak, saya mengantarkan anak-anak dari kampus Nusantara untuk KKN di tempat ini. Mohon bimbingannya, ujar Pak Surya mengangguk hormat. Terima kasih Pak Surya. Berhubung anak-anak sudah sampai di sini dengan selamat, lebih baik Pak Surya segera pulang. Sepertinya sebentar lagi akan ada angin laut. Pasti akan menghambat perjalanan jika berlama-lama di sini, ucap seorang pria dengan nada dingin. Pak Surya mengangguk. Sebelum akhirnya Pak Surya pergi, beliau masih sempat menghampiri rombongan KKN yang berdiri di belakangnya. Kalau ada apa-apa hubungi Bapak, bisik Pak Surya. Diam-diam menyerahkan secari kertas pada Nina. Walau merasa aneh dengan sikap Pak Surya, namun para rombongan KKN memutuskan untuk bersikap biasa saja di depan warga Pulau Langen. Nina juga dengan cepat menyimpan kertas itu sebelum diketahui para warga. Seseorang pria tua yang tampak sebagai kepala desa menghampiri mereka, memperkenalkan diri dengan singkat tanpa basa-basi. Saya Pak Darto, ini Sri. Nanti dia yang antar kalian ke tempat tinggal.
Silahkan ikuti dia, nanti kalian bisa beristirahat dulu. Selamat datang di Pulau Langen, ucapnya sambil melirik Sri sekilas ke arah Sri, perempuan muda yang berdiri jauh dari belakangnya. Sri, wanita berambut panjang dengan wajah cantik, melangkah mendekat tanpa banyak bicara. Ayo ikut, rumah kalian gak jauh dari sini, katanya sambil berbalik memimpin jalan. Rombongan KKN mengikuti Sri dalam keheningan yang aneh. Jalan setapak yang mereka lalui dipenuhi semak liar, dan beberapa rumah yang mereka lewati tampak kumuh dan tua, seolah-olah jarang sekali dirawat. Warga yang mereka temui di sepanjang jalan hanya melirik sekilas, lalu cepat-cepat masuk ke dalam rumah tanpa sepatah kata pun. Suasana desa benar-benar terasa misterius dan menekan. Kenapa mereka kayak gak suka kita di sini ya? Nina berbisik kepada Denny, yang hanya mengangkat bahu, tak tahu juga harus menjawab apa. Sri yang berjalan di depan tiba-tiba berbicara, suaranya datar dan tanpa emosi. Di Pulau Langen ada beberapa aturan yang harus kalian ikuti. Pertama, jangan pernah keluar malam setelah jam 9. Dua, jangan mengambil apapun dari pulau ini, bahkan batu atau daun sekalipun. Ketiga, dilarang melakukan hal yang melanggar norma atau hubungan badan tanpa status pernikahan. Dan yang terakhir, jangan pernah mendekati atau memasuki rumah besar di tengah desa. Itu larangan yang paling penting. Semua anggota KKN langsung menoleh ke arah Sri. Kenapa nggak boleh? Memangnya ada apa di sana? Tanya Anton penasaran. Sri menghentikan langkahnya, tapi tidak menoleh. Cukup patuhi saja. Kalian nggak perlu tahu alasannya. Jawab singkat melanjutkan langkahnya tanpa menunggu respon. Abel menatap yang lain dengan alis terangkat. Misterius banget nih tempat, semakin menarik. Menarik sih, tapi ngeri juga, sahut Budi. Gue rasa tempat ini ada sesuatu yang disembunyikan. Saat mereka melewati beberapa rumah lagi, Sri tiba-tiba menunjuk ke arah sebuah rumah besar di kejauhan yang tampak di tengah desa, sedikit tersembunyi di balik pohon-pohon besar dan rumput liar yang tumbuh subur di sekitarnya. Rumah itu berbeda dari rumah-rumah lain di desa, besar dengan arsitektur kuno dan tampak terbengkalai. Beberapa bagian atapnya terlihat lapuk dan jendela-jendela besarnya tertutup oleh tirai yang sudah berwarna kecoklatan. Itu rumahnya, kata Sri tanpa ekspresi, menunjuk ke bangunan tersebut. Mereka semua memandang ke arah yang ditunjuk Sri, merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti. Rumah itu terlihat begitu menyeramkan, meskipun masih siang hari. Jadi ini rumah yang gak boleh kita dekati? Tanya Dinda, suaranya sedikit bergetar. Sri mengangguk perlahan. Jangan pernah mendekat, apalagi masuk ke dalam. Kalau kalian melanggar, kalian sendiri yang akan tanggung akibatnya. Emangnya kenapa sih Sri? Kasih tahu aja biar kita nggak penasaran, kata Anton lagi, berusaha menggali informasi. Sri terdiam sesaat sebelum akhirnya melanjutkan dengan nada rendah. Kalian cukup tahu itu larangan. Di sini orang yang melanggar aturan nggak akan selamat. Sudah banyak yang jadi korban. Kalian nggak perlu ikut menambah daftar itu. Abel yang biasanya selalu ceria mendadak merasa tidak nyaman. Sri, kalau kita ikuti semua aturan, kita amankan. Sri tidak langsung menjawab. Kalau kalian patuh, nggak akan ada masalah. Jawabnya akhirnya. Namun nadanya terdengar ambigu, seolah masih ada hal lain yang tidak ia katakan. Perjalanan berlanjut dalam diam. Rumah-rumah yang mereka lewati semakin sedikit, digantikan oleh pepohonan dan kebun-kebun kecil yang terlihat tak terawat. Akhirnya, Sri berhenti di depan rumah kayu sederhana yang tampak jauh lebih baik dibanding rumah-rumah lain yang mereka lihat. Ini tempat kalian tinggal selama di sini. Tidak mewah, tapi cukup nyaman, katanya. Dini mendongak menatap rumah itu dengan tatapan lega. Ya, setidaknya ini enggak sehoror rumah yang tadi. Sri membuka pintu rumah dan memberi isyarat agar mereka masuk. Di dalamnya, meskipun sederhana, terasa lebih hangat dan bersahabat dibanding suasana di luar. Ada beberapa kamar dengan kasur-kasur yang sudah disiapkan, serta ruang tengah yang cukup luas. Kalau butuh apa-apa, kalian bisa ke rumah Bu Narti di seberang jalan. Dia yang akan bantu kalian selama di sini, jelas Sri. Tapi ingat, jangan langgar aturan, apapun yang terjadi. Setelah memastikan semuanya baik-baik saja, Sri berpamitan dan berjalan pergi tanpa melihat ke arah belakang. Setelah Sri pergi, suasana di dalam rumah terasa lebih ringan. Tetapi tetap ada sisa-sisa ketegangan. Anton duduk di lantai sambil memijit belit. Gila, ini KKN paling aneh yang pernah gue bayangin. Iya, aneh, tapi kita harus jalanin. Udah tanggung sampai sini, sahut Nina.
Budi melirik ke luar jendela, matanya tertuju pada rumah besar yang tadi ditunjukkan oleh Sri. Gue penasaran sih, kenapa rumah itu dilarang banget. Pasti ada cerita di baliknya. Abel ikut menatap ke arah rumah itu, tapi kali ini dia memilih diam. Semua yang mereka dengar dan alami hari ini membuat pikirannya semakin penuh. Dan di tengah ketenangan yang mencekam ini, ia sadar bahwa mereka belum tahu apa-apa tentang Pulau Langen. Dengan suasana hati yang campur aduk, mereka semua memutuskan untuk beristirahat sejenak, berharap bisa mengumpulkan tenaga sebelum menjalani hari-hari yang pasti akan penuh misteri di pulau yang dingin dan penuh rahasia. Malam pertama di rumah kayu Pulau Langen ternyata berjalan biasa saja. Tidak ada suara aneh, tidak ada bisikan misterius, apalagi penampakan hantu seperti yang sempat Anton takuti sebelum tidur. Rumah kayu itu meskipun sederhana namun cukup nyaman. Lantainya terbuat dari papan yang agak berderit kalau diinjak, tapi tidak mengganggu. Kasur-kasurnya juga empuk, walaupun kelihatan sudah setelah berjalan panjang dan suasana aneh di desa. Rombongan KKN itu akhirnya bisa tidur dengan nyenyak. Abel sebagai ketua kelompok sudah ngebagi tempat tidur sebelum mereka semua rebahan. Gue, Dinda, sama Nina di kamar depan ya. Denny, Budi, Anton, kalian di kamar dekat dapur, kata Abel sambil ngebuka pintu kamar depan. Kamar itu lumayan luas, cukup buat 3 orang. Nina langsung berbaring di kasur paling pinggir. Akhirnya bisa istirahat juga. Gila, capek banget. Seharian ngelihat warga diem kayak patung, bikin pusing kepala. Dina mengangguk setuju, bener banget. Mereka kayak gak suka kita di sini. Apalagi saat di tengah laut tadi. Sumpah gue kapok nih. Abel cuma ngangkat bahu. Ya sudahlah, yang penting kita ikutin aturannya saja biar aman. Sementara itu di kamar sebelah, Anton sudah langsung molor begitu menempel di kasur. Dini dan Budi cuma saling pandang, menahan tawa saat melihat Anton mengorok keras. Nggak ada serem-seremnya malam ini. Paling serem yang ngoroknya Anton, canda Deni, bikin Budi cekikikan. Mereka semua akhirnya terlelap, tidur nyenyak sampai pagi tanpa gangguan apapun. Tidak ada suara misterius, tidak ada hal ganjil. Keesokan paginya, suara ketukan di pintu depan membuat Nina terbang. Dia melirik jam di ponselnya, masih pukul 7 pagi. Siapa pagi-pagi sudah gedor-gedor, gerutunya sambil bangun dari kasur. Abel yang lagi duduk di ruangan tengah buru-buru membuka pintu. Ternyata Sri yang datang. Tapi kali ini ada yang berbeda. Rambutnya dikepang 2, kelihatan lebih rapih dan senyum. Abel hampir tidak percaya dengan pemandangan itu. Sri yang kemarin datar, kali ini tersenyum lebar. Hai, pagi, sapa Sri. Matanya langsung tertuju ke Denny yang baru saja keluar dari kamar. Denny terlihat terkejut saat melihat Sri senyum ke arahnya. Pagi Sri, jawabnya agak ragu. Yang lain cuma saling lirik merasa ada yang aneh. Sri yang kemarin datar dan dingin sekarang kelihatan ramah sekali. Tapi anehnya cuma ke Denny saja. Setiap kali bicara, matanya selalu tertuju ke arah Denny. Dan senyum itu tidak pernah hilang dari wajahnya. Sedangkan ke Abel, Nina, Dinda, Anton dan Budi, ekspresinya balik lagi seperti kemarin. Datar, bahkan sesekali sinis. Khususnya ke Nina, tatapan Sri seperti menyimpan sesuatu yang tidak enak dilihat. Kalian sudah siap buat ke kebun? Aku disuruh Pak Darto buat antar kalian ke sana, kata Sri dengan suara lembut. Matanya masih terfokus ke Denny. Nina merenyit. Kenapa tatapannya kayak gitu ya? Bisiknya ke Dinda, yang cuma angkat bahu. Mungkin dia suka sama Denny, jawab Dinda menahan tawa kecil. Denny yang merasa dirinya jadi pusat perhatian Sri cuma garuk-garuk kepala, agak kikuk. Oke, siap kok Sri. Tunggu bentar, kita kumpul dulu ya. Setelah mereka semua siap, rombongan itu berangkat ke kebun dengan Sri di depan, memimpin perjalanan. Suasana pagi di Pulau Langen sebenarnya cukup indah. Udara segar dan angin semilir membuat perjalanan lebih santai. Tapi suasana aneh yang dibawa Sri membuat mereka sedikit tidak. Gue nggak ngerti deh, kenapa Sri tiba-tiba ramah gitu ke Denny. Padahal kemarin dia datar banget ke kita semua. Bisik Anton ke Abel yang jalan di sebelahnya. Abel mengangkat bahu. Mungkin memang Sri tertarik sama Denny. Siapa yang tahu? Yang penting jangan bikin masalah deh. Kita udah diingatkan buat patuhin aturan. Mereka akhirnya sampai di kebun warga. Tanaman-tanaman di sini tumbuh subur, jauh lebih subur dari kebanyakan tanaman yang pernah mereka lihat di tempat lain. Ada berbagai macam sayur dan buah. Semuanya tampak sehat dan sangat besar-besar. Wah, subur banget ini tanamannya, kata Budi sambil berjongkok memperhatikan salah satu tanaman tomat. Buat tugas kita dari fakultas, ini data yang bagus. Denny ikut mengangguk setuju.
Iya, ini pasti bakal bantu banget penelitian kita. Tapi saat mereka coba tanya ke warga yang ada di sekitar kebun soal cara perawatan tanaman ini, warga hanya menjawab seadanya, bahkan kadang hanya angguk-angguk tanpa bicara apa-apa. Mereka kelihatan enggan bicara lebih banyak, seolah-olah ada sesuatu yang disembunyikan. Kenapa mereka kayak nggak mau jawab pertanyaan kita? Tanya Dinda sambil merapikan catatan di tangannya. Mungkin emang ada yang mereka rahasiain, saut Anton sambil menunjuk-nunjuk kebun itu. Lihat saja, tanaman mereka subur banget, gak mungkin tanpa perawatan khusus. Mereka terus berjalan meneliti kebun, sampai akhirnya tiba-tiba Anton menghentikan langkah. Lihat itu, katanya sambil menunjuk ke arah hutan lebat yang ada di ujung kebun. Mata mereka langsung tertuju ke arah ditunjuk Anton. Dari kejauhan, hutan itu terlihat lebat dan gelap. Pepohonannya tinggi-tinggi dan saling bertumpuk menutupi cahaya matahari. Seperti ada sesuatu yang membuat hutan itu terlihat sangat angker. Apa itu hutannya? Tanya Nina sambil memperhatikan lebih dekat. Sebelum ada yang sempat mendekat, Sri tiba-tiba bergerak cepat, langsung berdiri di depan mereka dengan ekspresi serius. Jangan ke sana, katanya tegas. Matanya kali ini tidak hanya tertuju pada Denny, tapi ke semua anggota rombongan KKN. Kalian jangan pernah masuk hutan itu. Itu salah satu aturan yang harus kalian patuhi. Kalau kalian melanggar, kalian akan menyesal. Abel mengerenyit. Kenapa sih Sri? Hutan itu emang ada apa? Sri menghela nafas. Jelas terlihat tidak nyaman dengan pertanyaan itu. Sudah aku bilang, kalian gak perlu tahu alasannya. Yang penting patuhi saja aturan di sini dan jangan pernah mendekati hutan itu. Gue makin penasaran nih, gumam Anton pelan. Tapi suaranya masih terdengar oleh. Jangan penasaran, kata Sri. Suaranya berubah dingin lagi. Penasaran di sini bisa berujung bahaya. Mereka semua tiba-tiba diam. Suasana tiba-tiba jadi kaku lagi setelah percakapan itu. Warga sekitar yang tadinya sibuk di kebun juga mendadak berhenti bergerak, seolah-olah mereka bisa merasakan ketegangan yang muncul. Ya sudah, kita lanjut saja tugas kita, kata Abel, akhirnya mencoba mencairkan suasana. Dia menyuruh yang lain untuk fokus pada penelitian mereka, mengumpulkan data soal tanaman yang ada di kebun itu. Sementara itu, Sri kembali menunjukkan arah ke bagian lain kebun, tapi sikapnya jadi lebih dingin lagi, terutama ke Nina. Sesekali tatapan Sri ke arah Nina terasa sinis dan penuh ketidaksukaan, meskipun tidak ada alasan yang jelas. Nina, lo ngerasa nggak sih, Sri kok makin kelihatan benci sama lo? Bisik Dinda sambil jalan di samping Nina. Nina mengangguk tapi pura-pura cuek. Iya, gue juga ngerasa begitu, tapi nggak tahu kenapa. Sri tetap memimpin jalan mereka sampai sore tanpa banyak bicara lagi. Sementara Denny yang semula merasa canggung dengan perintah Sri mulai lebih tenang, meskipun tidak bisa menutupi rasa penasaran kenapa Sri bersikap berbeda padanya. Hari itu akhirnya selesai dengan banyak tanda tanya. Mereka kembali ke rumah kayu dengan perasaan campur aduk. Meski belum ada kejadian aneh, rasa misterius dan dinginnya sikap para warga, terutama Sri, membuat mereka semua terus waspada. Di rumah saat mereka duduk bersama di ruang tengah, Anton yang paling tidak bisa menahan rasa penasarannya langsung buka perbincangan. Gue gak ngerti deh kenapa kita dilarang masuk ke hutan itu. Gimana kalau kita coba masuk saja malam itu? Setelah mereka semua selesai makan malam sederhana dan duduk di ruang tengah, Anton mulai bicara. Dia yang paling tidak bisa nahan rasa penasaran sejak pagi tadi soal hutan terlarang. Gue gak ngerti kenapa sih kita gak boleh masuk ke hutan itu. Pasti ada sesuatu yang mereka sembunyiin di sana, katanya sambil menggoyang-goyangkan kaki. Matanya berkilat penuh semangat. Gue rasa kita harus coba masuk besok pagi. Gimana? Abel yang duduk di sampingnya langsung geleng-geleng kepala. Wajahnya serius. Ton, jangan ngadi-ngadi deh. Udah jelas-jelas dilarang. Kenapa masih aja lo mau nekat? Kita harus nurut sama semua aturan di sini. Lo lupa kalau Sri udah berkali-kali ngingetin. Anton menengkus. Lagian, apa salahnya sih cuma masuk bentar doang? Kita lihat aja ada apa di sana. Gak usah lama-lama. Suasana langsung tegang. Budi yang dari tadi hanya diam akhirnya ikut buka suara. Gue sih sepakat sama Abel, Ton. Jangan main-main deh sama aturan orang di sini. Belum ada yang aneh. Ya karena kita patuh. Kalau lo langgar, siapa yang tahu bakal ada kejadian apa? Abel mengangguk. Bener, kita nggak ngerti apa-apa yang terjadi di sini. Tapi yang pasti, kita harus patuhin apa yang mereka bilang. Udah nggak usah ngebahas soal hutan lagi. Anton kelihatan tidak puas, tapi akhirnya diam juga.
Dia menenggak air mineral dari botolnya dengan cepat, tanda protes yang tidak tersuarakan. Tapi buat Abel, masalah ini belum selesai. Dia melihat dari cara Anton yang ngerlici, seolah punya rencana lain. Malam semakin larut, dan suasana rumah kayu itu mulai terasa berbeda. Angin dari luar mulai berhembus kencang, menggesek ranting-ranting pohon ke atap rumah mereka. Suara deritanya membuat suasana terasa mencekam, ditambah dengan udara yang tiba-tiba lebih dingin dari biasanya. Abel sudah tidur di kamar depan bersama Dinda dan Nina. Budi, Anton, dan Denny juga sudah masuk ke kamar belakang. Tapi di tengah malam, Dinda tiba-tiba terbangun dengan perut yang tidak nyaman. Rasa kebeletnya mendadak muncul, membuatnya gelisah. Aduh, kenapa harus sekarang sih? Dinda bergumam pelan sambil memeluk perutnya. Saat Dinda berniat membangunkan dua temannya, tiba-tiba dia melihat sosok Abel yang berdiri di depan pintu kamar. Wajahnya datar, tatapan matanya kosong. Dinda, kenapa bangun? Dinda kaget setengah mati. Loh, Abel, kamu gak tidur? Sosok Abel itu tersenyum tipis, tapi senyumnya aneh, tidak seperti biasanya. Aku kebangun, mau ke kamar mandi. Suaranya halus tapi dingin. Dinda sempat curiga sebentar, ada yang tidak beres dari cara Abel bicara. Tapi rasa kebelet sudah tidak bisa ditahan. Gue ikut Bel, kita bareng aja, ujar Dinda kelekas menghampiri Abel. Sosok Abel tersenyum lebih lebar, seringai kecil terbit di wajahnya. Tapi Dinda tidak bisa sadar karena sudah lebih dulu jalan ke pintu belakang. Langkah Abel tidak bersuara sama sekali. Yang terdengar hanya langkah kaki Dinda di atas lantai papan rumah. Mereka keluar lewat pintu belakang, menuju kamar mandi. Tanya agak jauh terpisah dari rumah utama. Kamar mandi itu sederhana, dindingnya dari anyaman bambu, atapnya dari seng yang sudah berkarat. Tanpa membuang waktu, Dinda langsung masuk buru-buru, menuntaskan hajatnya. Tapi begitu Dinda keluar, dia melihat Abel sudah berdiri agak jauh, dekat jalan setapak yang menuju ke hutan. Dengan heran, Dinda memperhatikan Abel berjalan perlahan ke hutan. Loh, Abel, kamu mau kemana? Dinda buru-buru mulai lari mengejar. Abel berhenti sejenak, lalu menoleh dengan wajah datar. Aku lihat Anton tadi, dia kayaknya jalan sendirian ke arah hutan. Aku khawatir ada apa-apa sama dia. Dinda langsung cemas. Dia kembali teringat dengan ide gila Anton sebelum mereka tidur, untuk memasuki hutan karena penasaran. Anton, ngapain dia ke sana malam-malam begini? Gila tuh orang. Makanya kita harus cari dia sebelum ada hal buruk terjadi. Abel terlihat panik. Tatapan matanya masih kosong. Pikir panjang, Dinda setuju untuk mengikuti Abel masuk ke hutan tanpa rasa curiga sedikit pun. Langkah mereka menembus kegelapan hutan. Cahaya bulan sedikit membantu menerangi jalan setapak yang mereka lalui. Tapi hutan itu terasa semakin menakutkan. Suara hewan malam gemerisik di daunan membuat bulu kuduk Dinda merinding. Tapi dia tetap fokus ke tujuan, mencari Anton, seperti yang dibilang Abel. Setelah beberapa lama berjalan, tiba sosok Abel berhenti. Dia menatap ke depan dengan tatapan yang sulit dibaca. Dinda yang merasa ada yang tidak beres, mulai merasakan jantungnya berdebar kencang. Abel, kok kita malah masuk hutan? Anton di mana? Tanya Dinda mulai panik. Sosok Abel itu tidak menjawab. Dia berbalik perlahan, seringai mengerikan muncul di wajahnya. Dinda tersentak, tubuhnya membeku di tempat. Rasa takut yang luar biasa menyergapnya. Dia ingin berteriak, tapi keesokan paginya, Abel, Nina, Budi, dan Anton terbangun dengan suasana yang mulai kacau. Semua panik karena Dinda tidak ada di tempat tidur, tidak ada di kamar mandi, tidak ada di mana-mana. Semua kamar sudah dicek, tapi Dinda hilang tanpa jejak. Gue semalam gak dengar apa-apa, kata Abel panik. Dia gak bangunin kita, gak ngomong apa-apa. Nina yang mulai cemas telah mondar-mandir ruang tengah. Kemana dia pergi? Apa dia keluar rumah sendirian? Gila, jangan-jangan dia ke hutan. Tebak Anton, wajahnya berubah tegang. Jangan ngadi-ngadi Ton, masa iya Dinda ke hutan? Yang mau masuk hutan kan lo, bukan Dinda. Siapa tahu aja Dinda juga penasaran. Kalian kan tahu sendiri bagaimana Dinda. Dia itu ngeyelan, saut Anton. Mereka semua makin khawatir setelah ingat larangan Sri soal hutan. Waktu itu juga Sri muncul di rumah mereka. Rambutnya masih dikuncir dua seperti kemarin, tapi kali ini ekspresinya penuh kekhawatiran. Ada apa? Tanya Sri, matanya menyapu seluruh ruangan. Kenapa kalian heboh? Abel langsung menjawab cepat. Dinda hilang Sri, kita nggak tahu kemana dia. Terakhir dia tidur sama kita, tapi sekarang udah nggak ada.
Wajah Sri langsung berubah tegang. Sri, karena kalian langgar aturan. Kita nggak langgar apa-apa, Sri, kata Nina dengan suara yang agak tinggi. Tapi kita takut dia ke hutan. Kita harus cari dia sekarang. Sri tampak marah. Kalian udah dilarang keras buat ke hutan. Tapi sepertinya seseorang nggak bisa nahan rasa penasaran. Ini akibatnya. Abel menggeleng cepat. Kita nggak masuk ke hutan, tapi mungkin Dinda terbawa sesuatu. Tolong bantu kita, Sri. Dengan cepat, Sri melapor ke Pak Darto, kepala desa. Meskipun awalnya Pak Darto marah besar karena merasa mereka sudah lalai dengan aturan, warga desa tetap turun tangan membantu. Mereka mulai pencarian besar-besaran, menyisir di luar hutan dan pantai. Tapi tidak ada satu orang pun yang bersedia mencarinya masuk ke dalam hutan. Setelah berjam-jam mencari tanpa hasil, salah satu warga berteriak dari arah pantai. Semua orang berlari ke sana. Mereka menemukan Dinda yang terbaring, tak sadarkan diri di antara bebatuan besar di bibir pantai. Wajahnya pucat, tubuhnya menggigil, tapi dia masih bernapas. Dinda, pergi Nina bersama teman-temannya. Syukurlah dia masih hidup. Gumam Abel lega, tapi hatinya masih bergemuruh dengan rasa takut. Pak Darto memandang mereka semua dengan tatapan tajam. Kalian semua harus lebih hati-hati. Ini bukan tempat untuk main-main. Hanya bisa lebih buruk. Abel dan yang lainnya hanya mengangguk. Setelah kejadian tidak ini, mereka jadi merasa bersalah karena sudah melanggar aturan yang sudah lama dibuat. Warga membawa Dinda kembali ke rumah, sementara Abel, Nina, Budi, Anton, dan Denny berdiri dalam diam. Merasa bersalah dan penuh pertanyaan, apa sebenarnya yang terjadi pada Dinda di malam itu, dan apa yang sebenarnya tersembunyi di balik larangan-larangan. Di pagi itu, suasana rumah kayu mereka terasa tegang. Jadwal penelitian yang seharusnya dilanjutkan hari ini terpaksa ditunda. Dinda masih belum sadar, terbaring lemah di atas kasur. Hal itu membuat Abel memutuskan untuk mengundur penelitian mereka. Bagaimana mungkin mereka bisa fokus, sementara teman mereka masih dalam keadaan tidak jelas. Ya sudah, kita tunda saja penelitian hari ini. Toh, kita masih punya banyak waktu, 2 minggu di sini, kata Abel sambil menatap teman-temannya. Sekarang yang penting kita fokus dulu sama keadaan Dinda. Mereka semua mengangguk setuju. Ini baru hari kedua di Pulau Langen. Masih ada waktu untuk menyelesaikan tugas dari kampus. Jadi tidak perlu terburu-buru. Tapi tetap saja suasana hati mereka tidak tenang. Dinda masih belum sadar sejak semalam, membuat mereka semua semakin cemas. Mereka duduk di ruang tengah, sesekali melirik ke arah kamar di mana Dinda masih terbaring. Obrolan mereka mulai memutar ke kejadian semalam. Saat Dinda hilang secara misterius, berbagai spekulasi mulai bermunculan. Gue masih nggak ngerti gimana caranya Dinda bisa ke pantai, kata Nina sambil melipat tangannya. Kita jelas-jelas sudah tidur semua, terus tiba-tiba dia hilang gitu aja, gak masuk akal. Budi yang duduk di sampingnya mengangguk. Iya, dan dia ditemukan di pantai. Kenapa dia bisa sampai sejauh itu? Anton yang sejak tadi dia mulai bicara. Menurut gue sih ada yang ngebawa dia ke sana, tapi siapa? Atau apa? Obrolan makin panas, masing-masing memberikan pendapat, mencoba menebak apa yang sebenarnya terjadi. Tapi tidak ada yang bisa menemukan jawabannya. Suasana makin gelisah sampai akhirnya Dinda tiba-tiba membuka matanya. Dinda sadar, teriak Nina yang kebetulan ada di dekat pintu kamar. Semua orang langsung berlari ke kamar tempat Dinda terbaring. Wajah mereka dipenuhi rasa lega. Tapi begitu mereka melihat ekspresi Dinda yang ketakutan, rasa lega itu berubah jadi cemas. Dinda histeris, matanya langsung menatap Abel dengan penuh kengerian. Jangan dekat-dekat, jangan. Dinda berteriak sambil mencoba bangkit dari kasur, tapi tubuhnya masih terlalu lemah. Dinda, ini gue, Abel. Abel mencoba menenangkan, tapi Dinda malah terlihat semakin takut. Jangan, lo bukan Abel, lo kemarin. Dinda tampak kebingungan. Nafasnya terengah-engah, seolah masih terjebak dalam mimpi buruk yang tidak bisa dia pahami. Teman-temannya termasuk Nina dan Anton buru-buru menenangkan Dinda. Mereka mencoba memegang tangannya, mengusap punggungnya, meyakinkan kalau semuanya aman. Setelah beberapa lama, perlahan-lahan Dinda mulai tenang. Nafasnya lebih stabil, meskipun matanya masih memandang sekitar dengan waspada. Setelah beberapa saat, Dinda akhirnya duduk bersandar di dinding. Teman-temannya memberikan air minum dan makanan yang sudah dikirimkan oleh Sri pagi tadi. Entah kenapa, meskipun suasana di pulau itu terasa aneh dan misterius, Pak Darto, kepala desa, selalu memastikan makanan mereka tercukupi. Padahal, teman-teman KKN mereka di tempat lain
harus patungan untuk beli makanan. Di sini semuanya disediakan. Dinda meminum air yang diberikan Nina. Wajahnya masih tampak pucat. Setelah beberapa tegukan, dia mulai kelihatan lebih baik. "Lo nggak apa-apa, Din?" tanya Budi, suaranya penuh kekhawatiran. Dinda hanya mengangguk pelan. Setelah meminum air itu, Nina memberikan diri untuk bertanya, "Din, lo ingat nggak semalam lo kemana?" Awalnya Dinda diam, tampak ragu untuk menjawab. Dia terlihat takut, matanya berkedip kecap, seolah sedang berusaha menyembunyikan sesuatu. Teman-temannya sabar menunggu, meskipun mereka semua sudah jelas penasaran. "Ayo Din, ceritain ke kita," desak Anton lembut. Dinda akhirnya mengambil nafas panjang sebelum mulai bicara pelan. Gue ingat, semalam gue bangun, terus gue kebelet mau ke kamar kecil." Dia terdiam sejenak, lalu melanjutkan, "Gue mau bangunin Abel dan Dina, tapi tiba-tiba gue lihat Abel berdiri di depan pintu kamar. Gue kira dia nggak tidur. Dia bilang mau nemenin gue ke kamar mandi." Abel yang mendengar namanya disebut langsung terperanjat. "Hah? Gue?" Dina mengangguk, matanya masih tampak takut. "Iya, gue pikir itu lo, tapi pas di tengah jalan ada yang aneh. Langkahnya pelan banget, gak kedengaran. Terus pas gue selesai di kamar kecil, gue lihat Abel itu jalan ke hutan di belakang rumah." Mata teman-temannya langsung terbelalak kaget. Nina buru-buru menyela, "Lo ngikutin dia ke hutan?" Dina mengangguk lagi, kali ini lebih pelan. "Iya, dia bilang Anton masuk ke hutan sendirian. Gue gak mau ada apa-apa sama Anton, jadi gue ikutin." Anton langsung melotot kaget. "Gue?" "Iya, itu yang dia bilang. Terus waktu kita udah di dalam hutan, gue lihat wajahnya berubah. Wajahnya menakutkan banget, kayak bukan Abel lagi." Dinda mulai gemetar lagi, tapi Nina berburu-buru memegang tangannya mencoba menenangkan. Abel yang dari tadi diam langsung menyanggah, "Din, itu bukan gue. Gue gak pernah keluar kamar sekalipun semalam. Gue tidur di kamar." "Iya, Abel bener," kata Nina. "Gue tidur di samping dia dan dia gak kemana-mana. Itu bukan Abel." "Terus siapa yang gue lihat?" Dinda bertanya dengan suara kecil, hampir berbisik. Semua terdiam saling memandang, mencoba mencari jawaban, tetapi jelas tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan itu. Anton yang dari tadi tampak bingung akhirnya buka suara. "Gue juga gak kemana-mana, Din. Gue tidur di kamar sama Budi dan Denny. Gue gak pernah masuk hutan." Budi mengangguk setuju. "Iya, gue bisa pastiin Anton semalam gak keluar kamar. Gak ada yang keluar." Perdebatan kecil mulai muncul di antara mereka. Dinda merasa yakin kalau dia melihat Abel dan Anton, sementara Abel dan Anton bersikeras kalau mereka tidak pernah keluar kamar. Suasana jadi semakin membingungkan. Semua orang mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. "Kalau gitu, siapa yang bawa lo ke hutan, Din?" tanya Denny akhirnya, memecah keheningan. "Lo yakin itu Abel yang lo lihat?" Dinda hanya bisa menggeleng. "Gue nggak tahu. Awalnya gue yakin itu Abel, tapi sekarang gue bingung." Nina menghela nafas panjang. "Ini semakin aneh. Gue rasa kita harus hati-hati dari sekarang. Apapun yang lo lihat semalam jelas bukan Abel yang sebenarnya." Mereka semua mengangguk setuju dengan Nina. Keadaan ini semakin nggak masuk akal. Sosok yang menyerupai Abel membawa Dinda masuk ke hutan, dan akhirnya Dinda ditemukan di pantai. Pertanyaannya demi pertanyaan muncul di kepala mereka, tetapi tidak ada satupun yang punya jawabannya. "Kayaknya ada sesuatu di pulau ini yang nggak benar," kata Anton pelan. "Dan gue rasa kita nggak cuma perlu patuhin larangan soal hutan, tapi kita juga harus waspada sama apapun yang kita lihat." Abel yang masih merasa tidak nyaman namanya disebut-sebut dalam cerita Dinda hanya bisa mengangguk setuju. "Ya, kita harus lebih hati-hati." Dinda akhirnya menghela nafas panjang. Dia masih kelihatan ketakutan, tapi setidaknya sekarang dia lebih tenang. "Gue juga gak mau ngulang kejadian semalam lagi. Gue bakal lebih berhati-hati." Setelah beberapa saat, Sri datang lagi mengantarkan makanan. Seperti biasa, dia tidak banyak bicara, hanya memastikan mereka semua baik-baik saja. Namun ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan Sri kali ini. Dia tampak lebih waspada, seolah menyadari kalau ada sesuatu yang tidak bisa dia ceritakan. "Kalian gak boleh lengah," kata Sri tiba-tiba saat dia mau pergi. "Pulau ini bukan tempat yang bisa kalian anggap remeh, tetapi patuhi aturan, jangan sampai ada yang langgar lagi." Nina menatap Sri dengan curiga. "Lo tahu sesuatu soal kejadian semalam kan?" Sri hanya tersenyum tipis, lalu berlalu tanpa menjawab, meninggalkan mereka semua dalam kebingungan.
Suasana rumah kembali hening setelah Sri pergi. Mereka saling memandang, seolah berharap ada jawaban di wajah satu sama lain. Pagi itu setelah Sri pergi meninggalkan mereka dengan peringatan yang samar. Suasana di rumah kayu semakin tegang. Sinar matahari yang menerobos jendela seakan tidak bisa mengusir rasa cemas yang mulai mencekam di hati mereka. Dinda sudah mulai lebih tenang, tapi wajahnya masih menyeriatkan ketakutan yang mendalam. Abel, Nina, Anton, dan Denny tetap berkumpul di ruang tengah, mencoba mencerna kejadian semalam dengan lebih jernih. Nina menatap ke arah Abel yang tampak gelisah sejak Dinda mengungkit soal dirinya semalam. "Gimana, Bel? Lo yakin gak kemana-mana?" Abel menggeleng, wajahnya tampak bingung. "Gue bener-bener tidur, sumpah. Gak ngerti kenapa Dinda bisa ngira gue yang bawa dia." Anton bersandar di dinding, tangannya terlipat di dada. "Ini udah gak masuk akal. Lo ngelihat Abel, padahal Abel ada di sini. Lo bilang dibawa ke hutan, tapi kita nemuin lo di pantai. Terus lo bilang gue juga di sana, sementara gue jelas-jelas tidur sama Budi dan Denny." Dinda menghela nafas panjang. "Gue gak ngerti. Gue cuma inget ngelihat lo, Anton. Setidaknya seseorang yang mirip lo. Tapi setelah itu semuanya kabur. Gue gak inget apa-apa lagi." Berarti kita dengan sesuatu yang bukan manusia," ujar Denny akhirnya. Suaranya terdengar serius. "Apa yang Dinda lihat itu bukan Abel, bukan Anton. Mungkin sesuatu yang nyamar jadi mereka." Mendengar hal itu semua terdiam. Pikiran seolah makhluk yang bisa menyerupai manusia membuat suasana lebih menjadi mencekam. Nina menatap teman-temannya satu persatu, berusaha membaca reaksi mereka. "Kalau itu benar," kata Nina pelan, "berarti ada sesuatu di pulau ini yang bisa berubah bentuk, sesuatu yang jahat." Abel mengusap wajahnya dengan kusar. "Tapi apa? Gak pernah dengar cerita apapun tentang makhluk kayak gitu." Anton berdiri melangkah ke jendela, menatap keluar. "Mungkin ada, tapi kita nggak tahu. Sri tadi bilang pulau ini nggak boleh dianggap remeh. Gue rasa ada sesuatu yang disembunyikan sama orang-orang sini." Nina mendekat berdiri samping Anton. "Lo pikir mereka tahu apa yang terjadi semalam?" "Gue nggak yakin, tapi jelas ada yang mereka sembunyikan," jawab Anton sambil mengamati hutan di kejauhan. "Lo ingat kan pas pertama kali kita kesini? Pak Darto bilang buat nggak masuk hutan. Gue rasa larangan itu ada alasannya." Budi yang sejak tadi diam akhirnya buka suara. "Masalahnya sekarang kita nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Kita cuma bisa nebak-nebak saja." "Lo bener, Bud," timpal Denny. "Kita nggak punya cukup informasi. Tapi satu yang jelas, semalam bukan kejadian biasa. Dan kita nggak bisa menunggu sampai ada yang kejadian terjadi seperti itu lagi." Abel berdiri menatap teman-temannya dengan tekad yang kuat. "Kita harus cari tahu lebih banyak. Mungkin Pak Darto atau Sri tahu lebih banyak tentang apa yang ada di pulau ini." Nina mengangguk setuju. "Kita harus mulai bertanya-tanya. Ada sesuatu yang gak beres di sini, dan kita nggak bisa cuma duduk diam sambil menunggu apa yang bakal terjadi selanjutnya." Dinda yang tadinya masih tampak lemah tiba-tiba berbicara dengan pelan, tapi penuh ketegasan. "Gue nggak mau ikut." Anton langsung memandangnya dengan tajam. "Din, lo baru aja sembuh. Lo nggak usah ikut-ikutan dulu, mending istirahat saja." Dinda menggeleng keras. "Nggak, Ton. Gue nggak bisa duduk. Gue harus tahu apa yang sebenarnya terjadi semalam." Nina melirik Abel sejenak lalu akhirnya mengalah. "Oke, tapi lo janji buat nggak maksa diri kalau lo mulai merasa nggak enak badan." Dinda mengangguk setuju. Meskipun sorot matanya jelas masih dipenuhi rasa takut dan penasaran. Abel melangkah ke arah pintu, menarik nafas panjang sebelum berbicara. "Kita ke rumah Pak Darto sekarang. Kita tanya dia soal semua ini. Dan kalau perlu, kita minta dia buat jelasin apa yang sebenarnya terjadi di pulau ini." Semua orang mengangguk lalu bersiap-siap untuk pergi. Mereka tahu jawaban dari misteri yang mereka hadapi mungkin ada di balik rahasia yang disimpan oleh penduduk pulau. Tapi yang mereka tidak tahu adalah apa yang menunggu mereka setelah mereka mulai menggali kebenaran.